Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmi Mafiro, NIM E 2019-2156, kelas Ekonomi Syariah 4. Kita sebagai umat Islam perlu untuk memahami tentang bagaimana ajaran konsep berekonomi. Kenapa perlu? Karena ekonomi tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu apa itu ekonomi Islam, apa saja prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan bagaimana karakteristik ekonomi Islam. Sebelum membahas tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri, di sini saya akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi Islam. Jadi, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya dan bagaimana manusia itu memuaskan kebutuhannya. Jadi di sini, ekonomi Islam itu sendiri adalah sebuah cabang yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya dalam mencapai falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keyakinan tentang keesaan Allah. Yang kedua, asidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Keempat, keadilan. Kelima, keseimbangan. Dan keenam adalah tolong-menolong. Berikutnya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana kita bebas dari maurib, yaitu maisir, yang mengandung sifat seperti judi. Yang kedua, goror, yang mengandung sifat tipu menipu. Yang ketiga, riba. Kemudian berikutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Keenam, bimbingan konsumsi. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.